Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, salat subuh berjamaah, zikir, berdoa bersama, dan sekarang melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita Kitab Nashihul Ibad. Kita masih membicarakan maqalah ke-8 dari bab Thulathi. Maqalah ke-8 ini saya sampaikan kembali menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandung ada 3 hal al-munjiyat yang menyelamatkan, 3 hal yang muhlikat yang merusak, 3 hal yang mengangkat derajat, dan yang terakhir 3 hal yang menghapus dosa. Kita sudah membicarakan bagian yang mengangkat derajat, 3 hal itu, dan yang 3 hal itu adalah ifsya'us salam wa it'amut ta'am, dan yang terakhir wassalatu bil laili wan nasu niyam. Yang pertama menebarkan salam, yang kedua memberi makan, dan yang ketiga melakukan sholat di waktu malam ketika orang lain pada tidur nyenyak. Nah, yang ifsya'us salam dan it'amut ta'am sudah kita bahas. Sekarang pagi ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari 3 hal yang mengangkat derajat manusia, yaitu as-salatu bil laili wan nasu niyam. Salat di waktu malam, wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Dalam kitab Nashihul Ibad ini, wassalatu bil laili wan nasu niyam, itu kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi, ay at-tahajjudu, yang dimaksud sholat pada waktu malam ketika manusia tidur itu tidak lain adalah sholat tahajud fi jawfil laili, di tengah malam,
hala ghaflatin nasi, ketika manusia itu pada lupa itu, ya. Fi ladzatin naumi, di dalam kelezatan tidurnya, ya, di dalam keenaan tidurnya. Orang terlenakan dengan kelezatan tidurnya, ya. Nah, itu orang bangun malam, wah, itu yang oleh sabda Nabi ini dinilai sebagai bisa mengangkat derajat manusia, ya. Dan saya ulangi lagi, ya, jadi bahwa sabda Nabi yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang mengangkat derajat manusia ini, ya. Ifsya'us salam, it'amut ta'am, dan as-salatu bil-laili wan nasu niyam, ini persis sama dengan sabda Nabi yang lain dalam bentuk perintah, ya. Kalau ini hanya sekedar informasi deskriptif, ya. Kalau dalam hadis yang lain itu redaksinya dalam bentuk perintah, ya. Isinya persis, ya. Ayyuhan nas at'imut ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, ya. Wahai manusia, ya, tebarkan salam, lalu berilah makan, dan yang ketiga, sholatlah malam ketika orang-orang pada tidur. Nah, kalau kamu bisa melakukan 3 hal itu, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi 3 hal ini menjadi kunci seseorang masuk surga dengan selamat. Nah, dari sabda Nabi seperti itu terlihat, ya, bahwa memang yang namanya sholat malam itu sangat penting, ya. Dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat malam itu, ya, memang merupakan sholat yang paling utama, ya. Dalam hadis yang lain, Nabi secara eksplisit, ya, menyatakan seperti itu, ya. Afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail, ya. Salat yang paling utama setelah salat maktubah, salat fardu yang 5 waktu itu, ya salat di tengah malam itu, ya tahajud itu, ya. Jadi sekali lagi, memang salat malam ini sangat ditekan di dalam apa namanya, ajaran Islam. Kita akan mengenal, ya, sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya. Wajib itu yang tidak bisa tidak harus kita lakukan, sunnah itu yang merupakan ibadah tambahan. Tetapi sekali lagi, kedudukan sholat tahajud ini, sholat malam ini, meskipun sunnah sangat apa namanya, luar biasa kedudukannya, ya, paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain, ya. Dan kalau kita apa namanya, membaca Al-Quran, kita dapatkan itu beberapa informasi tentang memang orang yang sholat malam itu merupakan, atau bukan orang yang sholat malam, ya, sholat malam itu merupakan ciri, ya, penciri seseorang itu disebut sebagai bertakwa atau tidak, ya. Sholat malam itu merupakan penciri dari apakah dia itu menjadi hamba Allah yang baik atau tidak, ya. Misalnya dalam salah satu apa namanya, ayat yang sering saya baca itu, ya, dalam surat Al-Furqan di bagian akhir itu, ya, itu di antara ciri ibadur rahman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya. Nah, ciri yang berikutnya itu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya. Jadi ibadur rahman itu ciri dari hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang yang menghabiskan malam-malamnya dengan sujud dan dengan qiyamul lail, ya, terhadap Tuhannya, ya. Jadi luar biasa, ya, kedudukan istighfar secara khusus diperbanyak itu ketika malam hari itu, ya. Jadi sekali lagi memang Masya Allah, ya. Jadi kalau kita merujuk pada baik hadis maupun Al-Quran itu sholat malam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Dan memang, ya, kalau kita itu melihat sejarahnya, ya, sholat malam itu di awal-awal diperintahkannya itu wajib hukumnya bagi Nabi dan para sahabat itu di waktu awal-awal diturunkan itu, ya. Nah, itu tertera di dalam surat Al-Muzammil itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila, ya. Jadi rangkaian ayat-ayat itu memerintahkan Nabi, ya, dan tentu saja para sahabat saat itu untuk melaksanakan sholat malam, ya. Bisa setengah malam atau kurang sedikit dari setengah malam, ya, sepertiganya, atau bisa lebih dari setengah malam 2/3-nya, tapi tidak seluruh malam. Tidak seluruh malam, ya. Qumil laila illa qalila, ya, nisfahu awin qus minhu qalila, ya, au zid alaihi warattil qur'ana tartila. Ya, jadi dulu itu Masya Allah, ya, sholat malam itu minimal 1/3 malam itu. Aturannya itu. Bahkan kalau bisa setengahnya, ya. Lalu kalau bisa lagi malah sampai 2/3 malam itu, ya. Nah, tetapi ini kemudian dimansuh, ya, oleh ayat ke-20 dari surat Al-Muzammil juga itu, yang di situ panjang suratnya, ya, ayatnya maksud saya, ya, yang di situ menginformasikan bahwa, ya, Allah tahu persis lah, ya, kelemahan para sahabat itu, ya. Di samping itu juga yang namanya orang itu kan, ya, punya kesibukan, ya, alim an sayakunu minkum mardo, ada yang sakit, ya, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah, ada yang mencari rezeki dengan bekerja, mencari karunia Allah, ya. Wa akharuna yuqatilun fi sabilillah, ada yang sedang berperang, ya. Ya, sehingga kemudian lalu Allah kemudian faqra'u ma tayassaru minal Qur'an itu, ya. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan yang mudah dari Al-Qur'an itu, dan itu kemudian dimaknai juga kemudian lalu sampai pada level menjadikan sholat malam yang semula wajib itu menjadi sunnah, tidak diwajibkan lagi, ya. Jadi dulunya wajib sholat malam itu, ya, tapi kemudian Allah memberikan keringanan, tidak lagi sunnah, tapi ya, tidak lagi wajib tapi menjadi sunnah, ya. Dan sunnahnya sholat malam itu atau sholat tahajud itu memang kemudian secara eksplisit, ya, disampaikan Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran juga, di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ayat ini saya kira populer ini, ya. Mungkin bapak-bapak sudah sering dengar ayat ini, ya. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, jadi tidak seluruh malam, ya, sebagian saja, ya. Fatahajjad
bihi, ya. Hendaklah kalian menggunakannya untuk bersolat tahajud, ya, nafilatan laka, sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambahan, ya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah itu, ya, tidak wajib lagi, ya. Nah, kalau kalian bertahajud di tengah malam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, niscaya Allah akan mengangkat kamu kepada level yang terpuji, derajat yang terpuji, ya. Ini saya kira ayat yang terakhir ini saya kira populer, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi menjadikan sholat malam itu tidak lagi wajib, ya, tapi sunnah. Nah, sunnah itu memang sebagaimana kita ketahui dalam terminologi fikih itu merupakan amalan yang kalau dikerjakan itu berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya. Nah, dengan pengertian seperti ini itu lalu kemudian menjadikan kita, ya, salah dalam memahami. Seakan-akan lalu kemudian ya wis lah, ndak ono serasa ngerjakke wong ora apa-apa wae kok. Jadi yang ditangkap itu tidak apa-apanya itu. Wong ora ngerjakke wae ora dosa wae kok, ya. Jadi sebenarnya yang namanya hukum wajib, sunnah itu tuh kita harus memahaminya hanya sebagai upaya untuk melakukan kategorisasi saja, ya. Oh, ini yang ini wajib, ini sunnah. Tapi bukan berarti lalu kemudian kalau kemudian tidak mengerjakan itu tidak apa-apa, lalu kemudian kita lalu terima orang ngerjakke, itu enggak, ya. Jadi semangatnya justru ya harus, wah, kalau kita mengerjakan kita mendapatkan pahala, harusnya itu yang harus menjadi tekanan itu loh. Yang menjadi tekanan bukan kok kalau nggak mengerjakan tidak apa-apanya, tapi kalau kita mengerjakan kita mendapatkan maqam mahmudah tadi itu, derajat yang tinggi tadi itu, ya. Jadi harus kita ubah, ya, cara memahami yang sunnah itu, perspektif kita ubah. Jangan penekanannya pada kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, tapi kalau tidak mengerjakan rugi, ya gitu loh, ya, begitu. Harus begitu, ya. Itu nanti akan berbeda nanti sikap kita di dalam menghadapi yang sunnah-sunnah itu. Nah, kalau kita itu memandang yang sunnah itu dengan perspektif kalau tidak mengerjakan rugi, itu eman-eman kita meninggalkan yang sunnah itu. Tapi kalau tekanannya itu pada kalau mengerjakan tidak apa-apa, itu lalu kemudian ya wis rapopo gitu tok mongan, mung tidak apa-apanya itu mongan itu. Tapi kan rugi, ya, tidak mendapatkan tambahan. Padahal yang namanya kita tahu, ya, para ulama itu sering menggambarkan yang namanya ibadah-ibadah nafilah itu, apapun ibadah sunnah itu seperti apa? Kalau ibarat orang berdagang itu golek untung, ya. Jadi kalau bonus, ya untung, Pak, margin, Pak. Semakin besar margin kan semakin baik. Semakin banyak untung kan semakin baik. Nah, kalau kita itu hanya ibadahnya itu ibadah yang wajib, itu ibarat orang berdagang itu balik modal istilahnya. Ya, bakbo istilahnya. Ya. Balik modal bakbo itu. Lah mosok kita mau berdagang kok hanya bakbo. Ya. Ya kepengin untung lah. Untung pun juga kalau bisa sebanyak mungkin, lah itu hanya bisa ditempuh dengan ibadah nafilah itu, ibadah sunnah itu. Nah, di samping tadi itu bisa mendapatkan margin atau kelebihan tadi, ibarat orang berdagang tadi itu, ibadah nafilah itu bisa menutupi, ya, kekurangan-kekurangan dalam ibadah fardu yang barangkali ada bolong-bolong, ada kurang-kurang. Itu fungsi ibadah nafilah itu yang sunnah itu bisa menutupi itu, ya. Sapa ngerti awake dhewe iki dulu, ya,
ya mungkin pernah lupa, pernah salah, pernah bolong dalam hal melakukan ibadah-ibadah yang wajib-wajib. Nah, mudah-mudahan itu bisa ditutupi dengan ibadah sunnah itu. Ya. Tapi untuk bisa yang sunnah itu yang wajib dilakukan dulu ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang sok juga ada ya sebagian masyarakat kita itu kalau sunnahnya itu dilakukan malah yang wajib ora misalnya ya itu juga keliru itu ya. Ya sudah baik melakukan yang sunnah daripada tidak sama sekali ya. Wajib ora sunnah ora tambah meneh itu. Lah yang bagus itu yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan. Ya. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa hendaknya memang ya kita perhatikan yang sunnah-sunnah itu. Ya. Dan kalau kita itu ya ini kan masih bulan Maulid ya. Kalau kita itu mencontoh Nabi ya, kita ini kan diperintahkan untuk itba Nabi ya. Meskipun kalau itba dalam pengertian yang persis sama ya tidak mungkin lah ya, kita kok menyamai Nabi itu tidak mungkin ya. Ya, wong Nabi itu kalau dibandingkan dengan kita itu kalau ibaratnya batu itu kita itu ya batu kerikil, batu kali itu di mana itu? Saya kemarin barusan dari Merapi sana itu ya. Batu Merapi itu ya, batu kali itu. Ya, Nabi itu yakut tuh ya. Mosok ya beda jauh itu. Ya, yakut itu sak gramnya jutaan. Batu kali sak truk emang pira Pak? Ya lumayan ya. Tapi jauh lah ya jauh ya. Ya kita tidak mungkin menyamai Nabi, tidak mungkin ya. Tapi ya berusaha untuk mencontoh. Ya, meniru. Ya, jadi memang jauh beda kita dengan Nabi. Ya meskipun ada yang secara guyon ya. Udah kita itu dengan Nabi bedanya sedikit ya. Ya. Sedikit bedanya. Lah kok iya, maksud sedikit enggak jauh, enggak sedikit ya. Lah iya toh. Kalau Nabi itu kan sedikit tidur ya. Kalau kita sedikit tidur gitu ya. Ya. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit makan ya. Lo kan sedikit bedanya. Itu guyon ya kalau itu ya. Itu guyon ya. Ya kalau yang jelas ya jelas jauh lah bedanya Nabi itu ya. Makanya sampai ada pernyataan Muhammadun Bashar laisa kal bashari atau Nabi itu ya manusia tapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya ya karena kelebihan-kelebihannya tadi itu. Nah dalam kaitannya dengan sholat malam ini, masya Allah ya Nabi itu kan ya Allah oleh Aisyah itu sampai digambarkan saking lamanya Nabi berdiri ketika sholat malam itu hatta tawarramat qadamah ya, sampai kakinya itu bengkak-bengkak ya masya Allah. Sampai Aisyah itu kasihan dengan Nabi. Lalu kemudian mudoroso atau protes gitu ya. Nabi jenengan itu kan Nabi yang sudah jelas-jelas maksum ya. Tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Lu kok dadak direwangi sholat malam sampai sebegitu lamanya, sebegitu panjangnya, sampai kakinya bengkak-bengkak itu ngapain Nabi? Sampai Aisyah tuh itu namanya protes apa itu ya kayak gitu? Apa itu ya? Itu kalimat seperti itu apa? Nada bukan protes lah, bukan protes ya. Apa ya itu namanya ya? Ya pokoknya begitulah ya. Pokoknya begitu ya. Ngeman Nabi mungkin ngeman ya, nggak karepe ngeman itu ya, ngeman Nabi. Wong jelas masuk surga kok dadak direwangi rekosor-kosor gitu, kira-kira kan begitu ya. Begitu. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Loh, bukankah aku ini tidak boleh untuk menjadi orang yang bersyukur? Begitu Nabi. Masya Allah. Ya.
Nah, sekali lagi ya, kalau kita untuk sholat malam seperti Nabi sampai setiap malam, lalu kemudian seperti wajib begitu ya. Lalu kemudian sampai lama sekali. Nabi itu kan kalau sholat malam sampai ada hadis, jangan ditanya itu panjangnya ya, berdirinya, jangan ditanya panjangnya itu suratnya yang dibaca. Ya. Ya itu. Ya kita ndak harus meniru seperti itulah. Ya. Ya kita ini ya syukur kalau bisa begitu ya. Sholat malamnya panjang, sholatnya malamnya di tengah malam, ya. Lalu sampai kemudian ya rutin begitu. Itu bagus sekali pasti kan, bagus ya. Tapi sekali lagi yang namanya manusia tadi ya, Allah sendiri mengatakan itu ya. Ya wong sejenis menungso iki ana sing lara, ana sing mbut gawe, ana sing sedang berjihad di jalan Allah itu artinya kan Allah sendiri melihat itu ya, situasi kondisional seseorang gitu kan ya. Ya kalau orang yang misalnya mungkin masih aktif ya, dinas ya, dari pagi kerja sampai sore ya kalau misalnya bangun malam sampai sepertiga malam ya mungkin ya paginya ya ngantuk di kantor, malah bisa-bisa nanti tidak efektif ya. Wong yang namanya ibadah itu kan tidak harus dalam bentuk sholat, ibadah tidak harus dalam bentuk ibadah itu bisa bermacam-macam ya. Yang disebut dengan ibadah mahdhah itu ibadah yang umum selama itu memang dalam kerangka mencari ridho Allah ya ibadah ya. Ibadahnya seorang pegawai ya ketika bekerja dengan serius itu ibadah gitu ya. Ibadahnya seorang mahasiswa ya ketika dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh itu ibadah gitu. Ibadahnya seorang kepala pemerintahan ya ketika dia memimpin pemerintahan dengan sebaik-baiknya itu ya ibadah itu. Ya sholat seperti itu ya memang harus dilakukan ya karena itu memang tuntunan. Tapi ya monggo ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, kondisi masing-masing ya. Ya seperti inilah, seperti misalnya kayak seperti iktikaf ya. Iktikaf itu kalau di bulan Ramadan itu, kalau idealnya itu kan Nabi itu selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tidak keluar masjid sama sekali itu ya. Tetapi kan kita kan tidak mungkin bisa melakukan seperti itu dalam kondisi kita masih bekerja, kita masih punya tanggung jawab macam-macam itu. Ya setidak-tidaknya itu ya setiap malam hari kita sempatkan pergi ke masjid iktikaf misalnya. Kalau tidak sempat sekalipun ya kalau masuk masjid niatkan iktikaf gitu kan. Itu sudah memenuhi syarat ya. Nah maksud saya begini terkait dengan sholat malam ini, sekali lagi kalau bisa panjang, bisa waktunya di tengah malam yang ketika orang itu masih hening sekali itu ya, tidak ada orang bangun itu bagus lah ya. Jam 1, jam 2 itu atau setengah 3 itu juga orang belum pada bangun lah ya. Wah itu luar biasa ya. Tapi kalau misalnya ya karena sesuatu hal sulit ya, atau malah justru kalau bangun malam nanti subuh nggak bangun itu kan bisa jadi ya. Bangun malam tapi malah subuh karena tidur lagi subuh nggak bangun. Nah mungkin ya bisa disiasati ya, mungkin bisa mengambil ya seberapa waktu lah sebelum subuh itu sudah bangun, lalu kemudian ya bisa dimanfaatkan lah minimal ya, jadi minimalnya itu kena gitu ya misalnya ya. Itu diantara cara mensiasati ya supaya sholat malamnya dapat, tapi ya tidak terlalu mengganggu dari segi waktu, sholat subuhnya juga dapat itu ya. Ya 1 jam sebelum subuh atau minimal setengah jam sebelum subuh itu sudah cukup untuk sholat sekedar tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat atau sholat apalagi zikir itu cukup misalnya ya. Jadi intinya monggo ini karena ini sekali lagi sunnah, tapi meskipun sunnah kalau ditinggalkan sayang eman-eman ya kita rugi ya, makanya disiasati sedapat mungkin bagaimana caranya untuk bisa mensiasati ya. Saya kira itu ya. Tapi memang ya kalau dari sisi semangatnya itu sekali lagi tahajud itu ya karena kesungguhannya itu bangun di tengah malam itu wan nasuniyam itu memang semangatnya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tahajud itu kan memang ya berasal dari kata-kata jahada ya.
Ya sungguh-sungguhnya itu sebenarnya yang dinilai itu oleh Allah itu. Ya. Sama dengan jihad, sama dengan ijtihad, itu semua berasal dari kata-kata jahada. Kalau jihad itu kesungguhan di dalam berjuang secara fisik, ya. Kalau ijtihad itu kesungguhan di dalam berpikir sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, terutama dalam bidang hukum, ya. Nah, kalau tahajud itu kesungguhan dalam beribadah, taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah ini. Nah, semoga ya semoga kita bisa ya memenuhi juga apa yang dituntunkan Nabi dia, meskipun sekali lagi tidak harus mirip-mirip Nabi persis lah ya, semampu kita ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.